Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Mafira. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dibagikan oleh teman-teman sekalian terkait mata kuliah kita Ekonomi Makro Islam. Berikut pembahasannya. Pembahasan pertama mengenai analisis kegiatan ekonomi makro Islam klasik, Keynes dan masa kini. Pengertian kegiatan ekonomi makro klasik menurut para ahli. Yang pertama menurut Adam Smith. Dalam bukunya, Adam Smith memperkenalkan konsep invisible hand atau tangan gaib yang mampu mengatur kegiatan-kegiatan dalam suatu perekonomian secara efisien. Yang kedua menurut David Ricardo. Teori pertumbuhan ekonomi dari David Ricardo yang paling terkenal ialah The Law of Diminishing Return. Gagasan ini berisi mengenai terjadinya penurunan terhadap ketersediaan produk marginal yang disebabkan karena terbatasnya jumlah tanah. Yang ketiga, menurut Thomas Robert Malthus. Teori Robert Malthus masih mirip sama teori David Ricardo. Menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Yang keempat, menurut Jean-Baptiste Say. Menurut Jean-Baptiste Say, dia adalah pendukung utama pemikiran Adam Smith tentang sistem ekonomi, kebebasan alamiah, dan pembatasan campur tangan pemerintah. Dan juga sependapat dengan konsep kapitalisme laissez-faire. Bahkan analisis Say dianggap lebih mendalam dari Adam Smith dan David Ricardo. Bahkan beliau membangun landasan baru dalam memberikan kontribusi pemikiran ekonomi klasik. Kemudian analisis kegiatan ekonomi secara klasik dan secara Islam. Yang pertama, ekonomi makro klasik. Makroekonomi atau ekonomi makro klasik adalah teori ekonomi yang diturunkan dari teori-teori ekonomi mazhab klasik. Salah satu tokoh ekonomi klasik antara lain Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Yang kedua, ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan pengendalian sesuai dengan ajaran agama Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori konsumsi dalam ekonomi makro Islam. Pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku yang asasi dalam kehidupan manusia. Menurut Mannan yang ditulis oleh Muhammad dalam bukunya Ekonomi Mikro Islam, konsumsi itu adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan atau penawaran. Tujuan dan fungsi konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan maslahah duniawi dan ukhrawi. Sedangkan fungsi konsumsi dalam Islam yaitu sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya, mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Kemudian hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan itu memiliki hubungan yang sangat erat dan positif. Karena besarnya konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh oleh seseorang. Maksudnya di sini adalah apabila pendapatan seseorang tinggi, maka konsumsinya juga ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya. Hal ini diakibatkan karena semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula hasrat untuk konsumsi tersebut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dalam Islam. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama itu faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang keempat faktor psikologi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai investasi dalam ekonomi makro Islam. Pengertian investasi dalam Islam. Investasi berasal dari bahasa Inggris investment dari kata dasar invest yang berarti menanam.
atau istithmarah dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang yang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan, dan pada umumnya dikuasai oleh periode yang relatif panjang. Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Meningkatnya kebutuhan hidup dan perlunya jaminan di hari tua membuat masyarakat lebih selektif dalam memilih jenis investasi yang akan dilakukan. Kemudian jenis-jenis investasi dalam Islam yang sesuai dengan fatwa MUI. Yang pertama ada reksadana syariah, yang kedua ada saham syariah, yang ketiga ada suku negara retail, yang keempat investasi emas syariah, yang kelima obligasi syariah, yang keenam deposito syariah, yang ketujuh investasi properti, dan yang kedelapan P2P lending. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Ada kepercayaan kepada pemerintah, stabilitas sosial politik, stabilitas ekonomi makro, keuntungan yang diharapkan, risiko, demografi, kualitas sumber daya manusia, kelembagaan atau tata kelola yang baik, kemudahan untuk mencari lahan, suku bunga, nilai tukar, tingkat inflasi, dan infrastruktur. Kemudian hubungan antara konsumsi, tabungan, dan konsumsi dalam Islam. Keterkaitan antara konsumsi, tabungan, dan investasi yaitu tingkat konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi, jika pendapatan meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Dan jika tingkat konsumsi telah terpenuhi, maka sisanya dapat mempengaruhi nilai yang akan ditabung. Semakin banyak nilai yang ditabung, maka akan meningkatkan investasi. Di dalam perspektif ekonomi Islam, investasi bergantung kepada tingkat pendapatan atau keuntungan yang diharapkan. Namun tidak harus presentasi keuntungan itu lebih tinggi daripada presentasi nilai suku bunga yang berlaku. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran dan fungsi pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan pemerintah Islam. David Easton mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa atau sah kepada seluruh anggota masyarakat. Maksud definisi ini bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat memaksakan sesuatu atau nilai-nilai kebijaksanaan atau kebijakan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kemudian peran dan fungsi pemerintah di bidang ekonomi Islam. Fungsinya, yang pertama fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negara dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti jalan, bendungan. Kemudian perannya. Yang pertama peran alokasi sumber daya, yang kedua peran regulator, yang ketiga peran kebijakan jaminan sosial, dan yang keempat peran mengelola ekonomi makro. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendapatan nasional dalam makro Islam. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Sumber-sumber pendapatan negara. Penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri ada 2 jenisnya. Yang pertama penerimaan perpajakan. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan migas dan non-migas,
pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Kemudian pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Kemudian penerimaan bukan pajak. Penerimaan sumber daya alam terdiri dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan. Kemudian bagian laba BUMN. Yang terakhir penerimaan negara bukan pajak. Kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang kedelapan, perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Kemudian manfaat dari pendapatan nasional. Mengetahui struktur perekonomian, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, mengetahui perekonomian antar daerah, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, dan menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pertama, kualitas dan keberadaan faktor produksi. Yang kedua, tingkat teknologi. Yang ketiga, tingkat investasi. Yang keempat, tingkat bunga. Yang kelima, pengeluaran pemerintah. Yang keenam, peningkatan ekspor. Yang ketujuh, penghargaan atau ramalan perekonomian masa depan. Kemudian konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada gross domestic product atau produk domestik bruto. Rumusnya GDP sama dengan pendapatan WNI luar negeri ditambah pendapatan WNA dalam negeri. Yang kedua, Gross National Product atau produk dan nasional bruto. Rumusnya GNP sama dengan GDP ditambah penghasilan neto. Yang ketiga, Net National Product atau produk nasional neto. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Yang keempat, Net National Income atau pendapatan nasional neto. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi. Kemudian yang kelima, Personal Income atau pendapatan perseorangan. Rumusnya PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambahkan dengan pajak. Yang keenam, disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Kemudian perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode produksi. Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu. Yang kedua, metode pendapatan. Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode. Dan yang ketiga, metode pengeluaran. Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi di suatu negara selama 1 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep uang dalam makro Islam. Pengertian uang dalam Islam. Dalam fikih Islam, istilah uang bisa disebut dengan nuqud dan saman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Nuqud adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun. Kemudian fungsi uang.
Di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi uang. Yang pertama itu uang sebagai alat tukar. Maksudnya di sini dengan adanya uang untuk kegiatan tukar-menukar akan jadi jauh lebih mudah dilakukan bila dibandingkan dengan kegiatan perdagangan secara barter. Yang kedua, uang sebagai alat pengukur nilai. Maksudnya di sini itu untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijual atau yang dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Kemudian yang ketiga itu uang sebagai penimbun kekayaan. Maksudnya di sini penggunaan uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Jadi nilai kekayaan dapat diukur dengan menggunakan satuan nilai hitung. Uang sebagai public good. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public goods. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang yang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya suatu perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya atau tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian itu jadi terhambat. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya, Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta serta memonopoli kekayaan. Uang sebagai flow concept. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Islam uang adalah flow concept dan kapital adalah stock concept. Semakin cepat perputaran uang akan semakin baik. Misalnya, seperti contoh pada aliran masuk dan aliran keluar. Suatu air mengalir disebut sebagai uang, sedangkan apabila air terus mengendap maka disebut sebagai kapital. Wadah tempat mengendapnya adalah private goods, sedangkan air adalah public good. Uang seperti air, apabila air atau uang dialirkan, maka air atau uang tersebut akan bersih dan sehat bagi ekonomi. Apabila air atau uang dibiarkan mengenang dalam suatu tempat atau menimbun uang, maka air tersebut akan keruh atau kotor. Saving harus diinvestasikan ke sektor real. Apabila tidak, maka saving bukan saja tidak mendapat return, tetapi juga dikenakan zakat. Kemudian teori permintaan uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 teori permintaan uang. Yang pertama, teori moneter klasik atau sebelum Keynes. Teori uang ini dikatakan klasik karena landasan pemikiran mengenai perekonomian dalam teori ini menggunakan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Teori permintaan uang menurut Irving Fisher dan teori permintaan uang menurut Cambright adalah contoh dari teori uang klasik ini. Yang kedua, tentang teori permintaan uang Keynes. Fungsi uang tidak hanya sebagai media pertukaran, tetapi juga sebagai penyimpan nilai. Pengembangan pendapat Cambright tentang adanya ketidakpastian dan harapan atau ekspektasi hanya fokus pada variabel suku bunga atau khususnya untuk motif spekulasi. Kemudian orang memegang uang karena 3 motif. Motif pertama untuk transaksi, yang kedua untuk berjaga-jaga, yang ketiga untuk motif spekulasi. Tetapi motif spekulasi lebih penting pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, teori permintaan uang setelah Keynes. Terdapat 3 teori permintaan uang setelah masa Keynes, yaitu teori permintaan uang untuk tujuan transaksi oleh Baumol, teori permintaan uang untuk spekulasi oleh Tobin, dan teori permintaan uang menurut Friedman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai inflasi dalam ekonomi makro Islam. Pengertian inflasi. Pengertian inflasi dalam Islam tidak berbeda pengertiannya dengan inflasi konvensional. Inflasi adalah sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Kemudian sejarah dari inflasi.
Yang pertama itu, kerajaan Byzantium berusaha keras untuk mengumpulkan emas dengan melakukan ekspor komoditasnya sebanyak mungkin ke negara-negara lain dan mencegah impor agar dapat mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terjadi adalah kenaikan tingkat harga komoditasnya sendiri. Yang kedua, awal inflasi mata uang dinar dimulai bahkan ketika Irak sedang berada dalam masa puncak kejayaannya. Yang ketiga, revolusi harga di Eropa terjadi sepanjang abad. Pola kenaikan tingkat harga pertama kali tampak di Italia dan di Jerman sekitar tahun 1470. Inflasi kemudian menyerang ke negara-negara Eropa lainnya dalam beberapa tahapan. Yang keempat, pada tahun 1870, Prancis juga mengalami inflasi. Diduga karena ada hubungan besar antara kenaikan tingkat inflasi dengan kenaikan produksi emas. Menurut Michel Chevalier, seorang ekonom Perancis pada abad ke-19, pada tahun 1859, dia mengatakan bahwa pertambahan penawaran emas diakibatkan karena ditemukannya tambang-tambang emas yang baru, sehingga mengakibatkan turunnya harga emas relatif yang akan membawa pada turunnya nilai real emas, atau naiknya tingkat harga seluruh barang kecuali emas. Yang kemudian itu tentang jenis-jenis inflasi dalam Islam. Di sini saya menjelaskan ada 2 jenis tentang inflasi. Yang pertama, natural inflation. Yang pengertiannya adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. Yang kedua, human error inflation. Yang pengertiannya adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dampak inflasi. Yang pertama, bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Pemilik pendapatan tetap dirugikan, tetapi pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. Yang kedua, bagi para penabung. Penabung dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Yang ketiga, bagi debitur atau peminjam uang dan kreditur atau pemberi pinjaman. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran hutang, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Bagi kreditur, mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. Kemudian, solusi terhadap inflasi dalam Islam. Salah satu cara mengendalikan inflasi adalah menggunakan kebijakan moneter. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengangguran dalam perspektif makro Islam. Pengertian pengangguran. Menurut Sakernas, survei keadaan Angkatan Kerja Nasional, pengangguran didefinisikan sebagai berikut. Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja. Mereka yang mempersiapkan usaha, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan disebut dengan pengangguran putus asa. Dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Kemudian jenis-jenis pengangguran. Di sini saya menjelaskan 4 jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional, yaitu menganggur bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik, dengan penghasilan yang lebih baik pula. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu ketidaksesuaian pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki, menimbulkan pengangguran struktural. Yang ketiga, pengangguran siklikal, yaitu penurunan permintaan agregat mendorong pengusaha menurunkan faktor produksi dengan mengurangi pekerjaan atau bahkan menutup perusahaannya. Yang keempat, pengangguran teknologi. Kemajuan teknologi yang membuat terjadinya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan-bahan kimia.
Sebab-sebab terjadinya pengangguran ada banyak macamnya, tapi di sini saya menjelaskan hanya beberapa saja. Di antaranya, yang pertama besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, struktur lapangan kerja yang tidak seimbang pula. Ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Yang kelima, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Yang keenam, adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim. Yang ketujuh, teknologi yang semakin maju yang belum terimbangi oleh kemampuan manusia. Dampak pengangguran berdampak bagi perekonomian negara dan juga bagi masyarakat. Kalau misalnya yang bagi perekonomian negara itu penurunan pendapatan per kapita, kemudian penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, dan dapat menambah hutang negara. Sedangkan yang bagi masyarakatnya itu pengangguran merupakan beban psikologis. Kemudian pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Dan yang terakhir, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan keamanan sosial dan politik. Kemudian cara mengatasi pengangguran itu ada berbagai macam cara. Yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntunan industri modern. Yang ketiga meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Yang keempat mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal. Yang kelima, meningkatkan pengembangan dengan sistem padat karya. Yang keenam, membuka kesempatan kerja di luar negeri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebijakan moneter dalam Islam. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan ekonomi yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara merubah-rubah jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter secara umum. Di sini saya hanya menjelaskan dua jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan kebijakan moneter ekspansif. Jadi, kebijakan moneter ekspansif itu kebijakan moneter yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini digunakan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat saat ekonomi sedang buruk, sehingga kestabilan perekonomian negara tetap terjaga. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif itu kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini biasa digunakan untuk mengurangi inflasi, sehingga kenaikan harga pasar dapat dikontrol. Tujuan kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter dalam Islam memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan konvensional, yaitu mencapai kestabilan moneter dengan menstabilkan peredaran uang. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sangatlah berbeda, yaitu kebijakan moneter dalam Islam tidak menggunakan suku bunga sebagai instrumennya. Selanjutnya yaitu perbedaan kebijakan moneter syariah dan kebijakan moneter konvensional. Yang pertama itu, sektor perbankan syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian, sedangkan di konvensional menerapkan sistem bunga. Yang kedua, sektor moneter syariah memiliki ketergantungan pada sektor real, sedangkan di konvensional memiliki ketergantungan pada sektor moneter. Yang ketiga, manajemen moneter Islam menggunakan metode penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif. Sedangkan manajemen konvensional menggunakan paradigma uang pasif dan uang aktif. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebijakan fiskal dalam Islam. Pengertian kebijakan fiskal secara konvensional.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran oleh negara untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengertian kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Seperti yang kita tahu dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekunder adalah untuk tercapainya kesejahteraan yang dihidupkan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara atau APBN. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak, jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Tujuan kebijakan fiskal. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Di sini saya akan menjelaskan dua bentuk dari kebijakan fiskal. Yang pertama, penstabilan otomatik. Merupakan bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner. Merupakan langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Selanjutnya, pembahasan mengenai keseimbangan pasar barang dan pasar uang, kurva ISLM dalam Islam. Pengertian pasar barang dan pasar uang. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pasar uang atau money market merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Macam-macam pasar barang dan pasar uang. Macam-macam pasar barang. Yang pertama, pasar barang nyata atau real merupakan sebuah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk fisiknya jelas, terlihat dan dapat dipegang. Yang kedua, pasar barang abstrak, yaitu kebalikan dari pasar barang nyata. Yang pengertiannya yaitu sebuah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau dengan kata lain produknya tidak real secara fisik. Kemudian macam-macam pasar uang. Dilihat dari jenis mata uangnya, pasar uang dibedakan menjadi dua, yaitu pasar barang domestik dan pasar valuta asing. Pergeseran pada kurva ISLM. Pergeseran kurva IS menunjukkan terjadinya perubahan tingkat autonomus. Jika investasi autonomus meningkat, kurva investasi akan bergeser ke kanan, yang menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Begitupun sebaliknya dengan investasi autonomus yang menurun. Kemudian kurva LM akan bergeser bila permintaan dan penawaran uang berubah. Jika ada penambahan jumlah uang yang beredar dan permintaan uang bertambah, maka kurva LM akan bergeser ke kanan. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah uang beredar dan permintaan uang berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Keseimbangan pada pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran. Kemudian keseimbangan pada pasar uang. Keseimbangan pasar uang tercapai apabila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real.
Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Karena itu, kurva LM miring ke atas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta ekonomi internasional. Pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan terjadinya kenaikan pada produk domestik bruto atau PDB, tanpa memperkirakan apakah berdampak pada pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk. Kemudian, pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Kemudian perkembangan ekonomi di Indonesia dan internasional. Yang pertama, produk domestik bruto, yang kedua produk domestik regional bruto, yang ketiga fiskal, yang keempat moneter dan jasa keuangan. Kemudian cara mengukur pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari kemampuannya dalam menghasilkan barang dan jasa. Salah satunya dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya.